Hai, assalamualaikum teman-teman, balik lagi sama saya Rina. Di video kali ini saya mau sharing tentang what I realize when I be able to speak English. Jadi saya udah lama banget nggak ngisi playlist belajar bahasa asing. Jadi mungkin hari ini di video kali ini saya mau sharing tentang what I realize when I can speak English like this. Karena kadang kayak amazed, kagum sama diri sendiri. How can I do that? How can I understand English? How can I understand American or English people or someone who talk in English and I can understand it? Itu kayak kayak terkagum-kagum aja gitu. How can my brain works something like that gitu. Jadi dan baru sadar ketika itu sama halnya ketika kita belajar bahasa kita sendiri ya, our native language or our mother tongue. Ya, jadi kayak kita ngomong bahasa Indonesia ini because we listen to our parents or the people around us when we were a child, when we were born. We listen to those words a lot, the same words. Ya kayak bayi yang belajar ngomong gitu kan. When you want to speak English, when you want to speak foreign language, you just have to listen a lot. Listening aja gitu. Jadi ya gitu, kayak kita waktu kecil bayi gitu kan, ngedengerin kita bisa bicara sampai sekarang kayak gini gitu kan, karena we are listening, kita ngedengerin kan, sama halnya kayak itu. Dan ketika misalnya ada murid-murid yang kok guruku ngomongnya ada aksennya ya, nah itu mungkin gurunya kurang nonton atau mendengarkan apapun dalam bahasa Inggris gitu. Kalau misalnya and I believe that someone who can speak English fluently without an accent, it happens is not only a year, 2 years, but many years, or more than 5 years maybe. Jadi kayak udah kebiasa, telinganya tuh udah inputnya tuh every single day listen to the language that you want to learn. Kayak misalnya sekarang kalau saya lagi baca bahasa Spanyol gitu ya, when I listen to Spanish a lot and then I have to speak English, it takes time. Kayak butuh waktu beberapa waktu buat kayak nyesuaiin lagi dalam bahasa Inggris, karena pada dasarnya bahasa Spanyol itu lebih mudah, cara pelafalan bahasa Spanyol itu lebih mudah daripada bahasa Inggris, dan bahasa Spanyol itu hampir sama kayak bahasa Indonesia. Jadi ya ketika misalnya I listen to Spanish a lot and I have to speak English, it takes time to make my English back without an accent. Jadi kalau misalnya kayak ngomong bahasa Inggris itu aksennya kayak antara aksen Spanyol atau aksen bahasa Indonesia, karena berdasarkan mereka hampir sama ya, bahasa Spanyol sama bahasa Indonesia gitu. Jadi you have to listen a lot. Just listen because it works. Trust me, it works when you listen to the English or to the language that you want to study, you want to be able to. Itu dengerin aja, just listen, dengerin aja gitu. Jadi kayak nanti otaknya bekerja sendiri gitu, dengan sendirinya. I always say to my student, when you speak English, gak perlu takut kamu bakal dibilang kayak sok-sokan bahasa Inggris, tapi sebenarnya you just have to do it properly, correctly, appropriately. Sebenarnya itu aja sih, nggak perlu kayak sok-sok Inggris gitu. As long as you know how to say it right, itu kayak nggak masalah aja gitu. Kayak misalnya you know how to say it, karena kan setiap bahasa itu ada karakteristik masing-masing ya. Kalau bahasa Inggris itu kan kayak ada kata TH itu kan yang paling banyak ya. TH itu kan maksudnya nggak di semua negara itu ada kata-kata TH, dan kadang-kadang kalau orang yang bisa menyebutkan itu artinya mereka tahu cara menyebutkan pelafalan bahasa Inggris dengan benar, karena emang setiap bahasa itu ada. Kayak misalnya bahasa Spanyol ada kata kayak Spanyol itu kan ada dua ya, Spanyol Meksiko, Spanyol gitu. Ngebedain cara, dan kita tahu ngebedain dia orang Spanyol atau orang Meksiko itu dari cara mereka ngomong S
Jadi kalau orang Spanyol bilang gracias itu gracias, kayak taknya orang Arab ngomong tak, gracias. Jadi itu itu orang Spanyol, bukan orang Meksiko. Selain aksen ya, jadi Spanyol sama Meksiko itu ada aksennya, mereka masing-masing punya aksen. Jadi kalau misalnya Spanyol itu agak keras gitu, agak tinggi nadanya. Tapi kalau Meksiko itu mereka agak lembut gitu. Selain itu, mereka bedanya selain logat, selain ta itu gracias. Kalau Meksiko gracias biasa, gracias. Kalau Spanyol orang Spanyol itu gracias, ta gitu, gracias. Terus sama mereka ketika ngomong oke, kalau orang Meksiko tuh bilang oke-nya bueno. Kalau orang Spanyol vale. Jadi bedanya itu. Oke, balik lagi ke bahasa. Ya, jadi kalau kamu misalnya mau belajar bahasa Inggris, bahasa asing apapun, itu perhatikan the way they speak. Cara mereka bicara, cara mereka melafalkan kata-kata itu gitu. Karena pada dasarnya setiap bahasa itu punya ciri khas masing-masing. Bahkan kayak misalnya yang kita pikir bahasa Indonesia itu bahasa paling mudah, ternyata orang asing pun ada beberapa kata yang karena mereka nggak ada gitu, kayak misalnya yang, kan bahasa Inggris nggak ada kata, pokoknya nggak ada kata yang, mereka tuh kayak agak susah membuka kata yang, karena mereka bilang, atau nya misalnya kayak saya punya siswa dari Kuwait, dia bahasa Arab, kayaknya nggak ada kata nya. Jadi kalau ngomong banyak tuh banyak jadi n-nya dibuang, banyak, bukannya dia mau ngomong banyak tapi mungkin nggak dalam bahasa Arab itu nggak ada atau gimana ya, nanti pokoknya dia cuma nggak bisa bilang banyak tapi banyak ya itu lucu. Jadi memang yang kita pikir bahasa Indonesia itu bahasa paling mudah, ternyata untuk orang asing pun ada beberapa kata yang mereka sulit untuk melafalkan. Jadi intinya when you listen to that language that you want to learn, intinya listening, dengerin aja gitu. Kalau aksen hilang itu enggak. Jadi kalau kamu bukan bahasa Inggris atau bahasa asing kamu pelajari itu bukan bahasa pertama kamu, pasti selalu ada aksen yang mengikuti bahasa yang kita punya gitu. Jadi pasti ada ada kata-kata yang kita nggak bisa hilangin. Oke, kalau teman-teman mau sharing tentang bahasa asing yang lagi teman-teman pelajari, bisa tulis di kolom komentar ya. Oke, baiklah, saya akhiri video sampai sini. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum, adios.